Maka 2025 ini wiwitan, adalah kebangkitan. Sebenarnya walaupun kalian tidak paham, sebenarnya gerbangnya sudah ganti, gerbang baru. Gerbang baru, hanya orang-orang yang siap, orang-orang yang mampu. Maka kata Abah tadi, ayo siapkan diri kalian. Tadi semua adalah akan masuk pada gerbang yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Nurullah, nurul Rabbi, bihaqi nur Muhammad. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat dimanapun berada ya. Hari ini di Bekasi ya, dari siang sudah hujan begitu besar ya. Di mana-mana terjadi hujan ya. Dan mudah-mudahan semua panjenengan diberikan keamanan ya, dimanapun berada ya. Terjadi banjir ya di mana-mana, terjadi ada luapan air ya. Semoga baik-baik saja semuanya karena ya. Dan Bekasi juga dari siang tadi adalah ini masih hujan ya, masih lebat ya. Dan ada beberapa daerah seperti Taiwan adalah sedang mengalami adalah bencana angin ya semuanya. Dan pada kenyataannya memang dunia ini adalah sedang tidak baik-baik saja ya. Maka sebenarnya keadaan dunia ini sahabat, kalau menurut istilah Bill Gates ya, sebenarnya dunia ini adalah memang berdasarkan ketersediaan pangan yang ada ya, sebenarnya hanyalah cukup untuk 2,5 atau paling banyak 2,5 miliar manusia. Tapi sekarang manusia sudah mendekati angka 6 sampai 7 miliar ya. Maka terjadilah pemanasan global semuanya ya, dan kemudian juga manusia menjadi panas suhunya ya, yang berperang karena keterbatasan semuanya. Tapi Abah pada kesempatan malam hari ini adalah ingin mengajak adalah kepada kita untuk senantiasa adalah bersabar. Senantiasa adalah tidak usah takut dengan tagoyurnya alam, dengan perubahan alam ya. Karena segala alam ini adalah akan senantiasa berubah ya. Jadi perubahan kepada alam adalah satu keniscayaan, satu kepastian. Maka kita adalah sebagai insan-insan tauhid selalu berpegang adalah melihat bahwa jangan kepada berubahnya alam, tapi berpeganglah, bersandarlah pada Allah tadi semua ya. Tapi sebelum Abah membahas tentang keadaan dunia yang kurang baik ya sahabat, tetapi barangkali Abah menjawab juga beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rijalul hadis ya. Ada pertanyaan dari teman tentang apa itu hadis ya. Sesungguhnya maka hadis adalah perkataan baginda Nabi ya. Perbuatan, perkataan atau persetujuan yang disebut dengan takriri. Jadi Abah sekalian membahas saja ya dengan pertanyaan dari teman-teman dari daerah Ciampea, dan adalah yang bertanya tentang bagaimana apa namanya, karena katanya Abah suka cerita bahwa sekarang banyak hadis palsu, betul ya. Bahkan 200 tahun setelah baginda Nabi meninggal sahabat, dari 1 juta hadis itu hanya tinggal 4 sampai 5.000 hadis saja yang masih dianggap adalah. Maka istilah-istilah hadis ya, tetapi kata Abah tanya kepada ahlinya. Abah bukan ahli hadis ya. Tetapi buat patokan dasar buat siapa sahabat-sahabat dari Ciampea, Bogor ya. Maka untuk patokan hadis adalah lihat saja. Sesungguhnya hadis-hadis yang benar adalah tidak akan berseberangan dengan Al-Quran. Dan juga tidak akan berseberangan dengan akal yang sehat ya. Jadi sederhana, karena memang sekarang ini adalah untuk bicara hadis itu adalah sebuah perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi atau takriri ya.
memang sudah sulit ya sahabat. Maka tanyalah para ahli hadis, kata Abah semua ya, dan juga mereka yang mengerti tentang rijalul hadis, tentang perawian hadis ya. Ya, tetapi bagi Abah asal cukup saja buat memahami adalah tentang menganalisa tentang hadis ya. Ya, termasuk adalah apa yang itu disebut dengan hadis mu'dol ya. Ada hadis mu'dol kan tadi semua adalah hadis yang gugur ya. Dua atau lebih perawi secara berurutan dalam sanadnya, itu mu'dol namanya hadis semua ya. Ada kalau dari segi perawinya ada yang disebut dengan adalah hadis matruk ya. Matruk itu apa ya Mas Firmansyah? Matruk itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh. Jadi kita kalau mau mengklasifikasikan sebuah hukum ya, maka kata Abah yang paling baik lah kita bermazhab kepada seseorang yang memiliki kemampuan adalah untuk mensortir, adalah mengevaluasi hadis. Maka Imam Syafi'i rahimahullah adalah kalau menurut Abah adalah orang yang paling waro, apalagi yang berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum ya. Maka yang disebut istilah matruk, hadis matruk adalah hadis yang mana seorang adalah perawinya adalah seorang tertuduh, adalah yang melakukan kedustaan. Itu maka klasifikasi hadisnya disebut hadis matruk ya. Ada lagi yang disebut dengan hadis ya derajatnya soduk ya. Adalah di mana perawi daripada hadis itu adalah positif, adalah memiliki ada penilaian yang positif kepada perawinya. Jadi sama saja kayak kita menyampaikan pesan kepada orang ada 20 orang. Kapan hadis itu disebut matruk, kapan hadis itu disebut soduk, kapan hadis disebut usul, kapan disebut tadlis, kapan disebut soheh lizatihi, soheh lighairihi. Itu sebenarnya ya kalau bagi kita sebenarnya ikut saja taklid pada ulama lah. Kalau menurut Abah Mas Firman ya. Karena setiap ilmu itu adalah selalu ada ahlinya. Abah sendiri bukan ahli dalam bidang hadis tadi semua. Yang penting adalah hadis-hadis yang berkaitan dengan tauhid Abah kumpulkan tadi semua. Adapun adalah bagaimana sanad ataupun perawi daripada hadis itu memiliki derajat yang berbeda-beda. Tetapi ada hadis yang barangkali tidak dipahami oleh banyak orang adalah sesungguhnya adalah kenapa kitab Ihya, kitab Hikam ditolak di Arab Saudi, di negara-negara yang dikatakan adalah kitab yang palsu, karena banyak adalah hadis dalam kitab Ihya ribuan yang dianggap sebagai hadis maudhu ya. Padahal sebetulnya bukan maudhu, adalah hadis-hadis doif. Kenapa disebut doif? Karena itu tentang perawi. Jadi hadis doif itu adalah bukan hadis palsu. Hadisnya asli ya, tetapi adalah perawinya tadi, karena biasanya yang berkaitan dengan ilmu tauhid memang berbeda dengan sanad perawi dalam dalam apa yang berkaitan dengan hukum-hukum fikih. Gitu ya. Jadi Abah sekalian jawab aja dengan judul kali ini adalah tentang pertanyaan yang berkaitan dengan hadis dari semua ya. Jadi kalau misalnya Pak Firmansyah ingin memberikan pesan pada 10 orang, Mas Firmansyah akan melihat setiap orang itu. Satu adalah apakah dia jalur saudara kita. Kalau jalur saudara kita bisa dipercaya enggak? Nah, hadis pun hampir sama. Maka ada hadis mutawatir, nanti ada hadis hasan tadi semua ya. Itu hanya tentang siapa adalah pembawa riwayat daripada hadis itu. Ada hadis dhaif tadi semua. Ada hadis matruk tadi adalah di mana seorang perawi itu adalah pernah melakukan dicurigai, diriwayatkan bahwa dia adalah tertuduh melakukan adalah kejahatan. Maka pada saat ada salah seorang itu, maka hadis itu disebut matruk tadi semua. Tapi adalah pada saat seseorang yang membawa perawian hadis itu dianggap benar, ada orangnya baik, jujur, dan lain sebagainya, maka disebut soduk ya tadi semua ya. Kemudian juga ada hadis yang disebut tadlis, itu apa? Adalah keahlian yang dimiliki adalah periwayat yang menibaskan hadis tidak langsung dari sumbernya. Dia memiliki kepekaan batin ya. Maka nanti ada sohel elizati, sohel lighairihi ya dan lain sebagainya. Ada lagi yang disebut hadis marfu, ada lagi hadis mukhalafah ya. Nah inilah beberapa yang barangkali Abah tidak ingin membahasnya karena memang Abah bukan ahlinya biasa. Barangkali pertanyaannya nggak cocok kalau ke Abah tentang itu ya tadi semua. Abah hanya cukup apa yang Abah sampaikan ilmu itu kan suka tanya tadi. Dari mana hadisnya gitu. Nah itu.
Jadi semua. Kalau yang berkaitan dengan ilmu tauhid, maka kenapa banyak yang banyak yang tadi ya. Ada yang mu'alak, terputus adalah misalnya adalah namanya dari ke atas, ada juga yang disebut mursal ya. Ada tadi mu'dol, tadi semua. Jadi itu hanya istilah saja Mas ya. Jadi nggak usah diributkan. Nah, bagaimana datangnya hadis gitu? Kita harus percaya. Tadi karena ada aliran yang tidak percaya kepada hadis ini. Karena hadis itu dari perkata, apa itu hadis? Itu dari perkata adalah sesuatu yang baru ya, berita. Hadis itu berita. Berita yang baru dianggapnya dari semua ya. Jadi Abah tidak akan memperpanjang, Mas Firmansyah dan teman dari Ciampea, tanya ahlinya. Karena fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Abah bukan ahli dalam bidang hadis ya. Tadi semua. Maka mungkin karena bertanyanya terus-terusan, maka Abah bilang bahwa tadi. Nah, adapun bagaimana periwayatan hadis tentu ya tadi semua. Kayak dari Imam Mujtahid yang 4 tadi semua, bagaimana Imam Hanafi, bagaimana Imam Maliki, bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Hambali, dan salah satu perawi hadis, salah satu adalah muhadisin yang terkenal adalah sekarang adalah kita tahu adalah kitabnya Risalah Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Mungkin yang masyhur adalah Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Tadi kita tahu bahwa Imam Bukhari adalah juga salah satu murid daripada Imam Hambali ya. Tetapi yang terkenal juga, beliau juga punya guru, banyak gurunya, diantaranya adalah Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah, ya, jadi Imam Bukhari mendapatkan hadis, mengumpulkan hadis dari Abdullah bin Maslamah. Abdullah bin Maslamah adalah muridnya dari Imam Malik bin Anas. Imam Malik Anas muridnya dari Abu Zinad dari Al-Aroz dari Abu Hurairah. Nah, persoalannya adalah mentok di Abu Hurairah. Nah, inilah juga. Makanya kata Abah sebenarnya adalah bicara hari ini sudah konteksnya adalah 1446 lebih ya tahun Hijriah, apalagi begini Nabi wafat tahun 11 Hijriah. Sementara Imam Bukhari saja 256 Hijriah wafatnya. Lahirnya adalah 196 Hijriah. Jadi bisa bayangkan adalah perkataan seseorang yang dikumpulkan kemudian akhirnya setelah hampir 200 tahun, tentu akan banyak hadis-hadis palsu tadi semua. Maka itulah para ahli hadis mengistilahkan istilah-istilah hadis itu dengan istilah-istilah yang misalnya adalah hadis mursal. Adalah hadis yang sanadnya terputus pada bagian akhir ya. Yaitu tidak disebutkan sahabat yang meriwayatkan, itu disebut mursal. Sahabat tidak berkata, tidak ada asar sahabat yang menceritakan itu, maka disebut dengan hadis mursal. Jadi istilah mursal, mu'dol, matruk dan lain sebagainya itu hanya tentang periwayatan tadi semua ya. Adapun hadis mutawatir adalah hadis yang di mana perawinya banyak. Sehingga kemungkinan berbohong itu kecil. Jadi bisa dibandingkan satu perawi dengan perawi lain. Rijalul hadisnya jelas, gitu. Itu disebut mutawatir. Maka kalau seandainya buat teman-teman yang menulis buku yang ingin memasukkan hadis ke dalamnya, maka sebaiknya menyebutkan adalah tentang klasifikasi hadis tersebut tadi sebuah. Adalah akan lebih baik, akan lebih membantu kepada pembaca ya buat teman tadi yang sedang menulis buku ya. Jadi secara logika, secara akal hadis mutawatir ini tidak mungkin palsu ya. Karena kenapa? Karena perawinya banyak. Pengisahan daripada hadis ini adalah banyak nanti semua. Kayak berita yang kita sampaikan, kemudian yang membawanya banyak. Si A nyampaikan, si B nyampaikan, si C nyampaikan gitu. Maka pada saat kita membaca kitab-kitab hadis, ya jangan bingung tadi semua. Barangkali konteksnya adalah makosidnya sama, tetapi barangkali perkataannya berbeda. Itu biasa. Misalnya kalau Abah memberikan pesan pada kalian 10 kata, Abah katakan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat misalnya. Khairunas anfa'hum linnas. Kemudian Abah sampaikan kepada 20 orang. Maka dari 20 orang pada saat menyampaikan sampai kepada dari generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga sampai pada kita sekarang 1446 adalah Hijriah, tentu inilah banyak pembelokan. Maka inilah ya yang harus juga buat
apa namanya kepada kita adalah apalagi yang berkaitan dengan hadis-hadis yang berkaitan dengan ubudiyah, bab ibadah, bab hukum, ya. Jadi apa itu hadis takriri juga harus pahami. Ada hadis yang berisi persetujuan atau ketetapan Nabi Muhammad terhadap suatu perbuatan, ya. Yang dilakukan di hadapan atau dilaporkan kepada beliau dan beliau adalah tidak bergeming. Itu artinya hadis takriri, ya. Jadi istilah saja. Jadi nggak usah bingung dengan istilah-istilah itu. Hadis marfu disandarkan pada dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah dengan berupa perkataan, perbuatan, ketetapan adalah maupun takrir maupun sifat-sifat beliau itu disebut marfu, bisa diatuskan. Mardud, hadis yang ditolak, yang tidak diterima. Nah, beda mardud dengan tadi dengan hadis yang itu hanya berdasarkan dari pembawa perawinya. Matruk itu adalah perawinya, bukan hukum hadisnya, bukan kekuatan hadisnya, tapi yang membawa pesannya. Kalau pesannya bekas narapidana, tentu Bapak jangan asal terima dulu. Nah itu, maka hadis yang pernah disampaikan oleh seseorang yang pernah berbuat salah, berbuat dosa, itulah menjadikan hukumnya doif, kemudian hukumnya ada marfu, kemudian dan lain sebagainya. Ada yang sanadnya putus ke atas, ada yang sanadnya putus ke bawah. Maka itu ada istilah-istilah. Jadi Mas Firman nggak usah bingung tentang istilah-istilah hadis. Maka kata Abah, daripada mempelajari hadis sendiri, kita ngikut saja pada ulama. Gitu saja. Maka Abah kepada hadis, Abah taklid. Kalau untuk urusan hadis, taklid kepada mereka ahli hadis. Ya. Maka kita dalam hidup itu enak sebetulnya. Kita kalau seandainya kita mengerti tentang kaidah keilmuan, tidak ada manusia yang sempurna dalam keilmuan. Maka Abah pribadi adalah lebih cenderung kepada kepada ilmu hakikat tadi semua. Karena ilmu hakikat itu adalah lebih bisa dibuktikan. Tetapi masalahnya ilmu hakikat itu adalah tidak bisa disampaikan secara gamblang. Karena apa? Itu tentang rasa perjalanan penyaksian diri pribadi terkadang, ya sahabat. Maka sebenarnya itulah, maka setiap orang harus bisa membuktikan menemukan itu, ya. Nah, ini Abah ingin berkata tentang keadaan dunia yang tidak baik-baik saja ya. Untuk urusan hadis selesai ya. Gitu. Jangan nanya lagi tentang hadis pada Abah, tanya ahlinya dari semua. Karena setiap ilmu itu ada ahlinya. Pingpong ada ahlinya, dokter gigi aja ada ahlinya, dokter bidan ada ahlinya, dokter kandungan ada ahlinya, penyakit kulit ada ahlinya. Demikian pula dengan ilmu, sahabat. Maka dulu sahabat, kenapa mereka itu ada muhaddisin, ada ahli hadis, kemudian mufassirin, ahli tafsir dari semua. Maka dibagilah tafsir juga, ada tafsir dengan tingkatan, ada latoif, tafsir-tafsir yang tinggi, ada termasuk tafsir lahutiyah, jabarutiyah, malakutiyah, mulkiyah. Maka tadi dalam kita mengkaji sebuah persoalan, nah kita harus lihat, apalagi yang berkaitan hakikat. Maka hakikat itu tidak bisa menggunakan tafsir Jalalain. Karena Jalalain berbicara tentang perilaku tubuh manusia lebih banyak. Imam Jalaluddin As-Suyuti, Jalaluddin Al-Mahali lebih cenderung melihat perilaku jasad gitu. Beda dengan tafsir Munir. Tafsir Munir ada Syekh Nawawi Al-Bantani sudah masuk mulai perilaku hati gitu. Beda lagi dengan misalnya tafsir Al-Kabir, ada tafsir Fahru Raji sudah bicara tentang alam jabarut, tentang rasa. Rasa pada fuad, penglihatan pada fuad. Berarti sudah menggunakan basyirah. Maka di situ adalah contohnya lataiful isyarah. Kemudian dari kemudian juga tafsir Al-Kabir dari Ibnu Ajibah misalnya, banyaklah. Tafsir Al-Jailani itu lebih kepada tafsir lahutiyah, ya. Jadi istilah-istilah itu maka kita harus bisa membuat takrif sesuatu itu berdasarkan dari apa yang sedang kita bicarakan. Kulitkah tadi, dagingkah, kayak gitu. Tadi. Jadi kalau bahasa kelapa itu ada tafsir kulit kelapa, ada tafsir batok kelapa, ada tafsir daging kelapa, ada tafsir minyak kelapa. Jangan bahas adalah sabut kelapa dengan tafsir minyak keletik, gitu, kebeda gitu kan tadi. Maka itulah baginda Nabi bersabda, innal Qur'ani sab'atu butun, sesungguhnya Quran itu mengandung 7 lapis makna. Maka dalam tafsir pun ada tafsir di atas tafsir, tafsir di atas tafsir, tafsir di atas tafsir, ya. Maka itu ya barangkali. Nah, Abah juga ingin sedikit bicara bahwa keadaan hari ini, Abah dalam beberapa sebulan ini, 2 bulan yang lalu sudah berkeliling ke Lombok, kemana, termasuk ada ke Singapura.
dan juga datang tamu dari berbagai daerah, dan mereka adalah sesungguhnya adalah bahwa hari ini 2025 sahabat, sesungguhnya telah terbuka portal baru. Terjadi peradaban baru yang tidak pernah dipahami oleh manusia. Maka barangkali kalian pernah membaca kisah sejarah tentang kaum Ad, Bani Samud, kaum Mesopotamia, Babilonia, kaum Saba, kemana mereka perginya semua. Nah inilah sahabat ya, 2 hari yang lalu ada tamu adalah, mereka adalah ahli-ahli rohani, mereka sudah berkeliling dari gunung ke gunung, dari semua, tentang bahwa alam yang kedua sekarang mau naik ke atas. Artinya kebangkitan para raja-raja, para sultan, mungkin termasuk Ratu Galuh, Raja Pajajaran, Ratu Sima, kemudian juga Raja Singosari, kemudian termasuk Prabu Hayam Wuruk, Gajah Mada. Jangan dikira kalian mereka itu sudah tidak ada, gitu kan tadi semua. Bahkan termasuk Bung Karno, sahabat. Bung Karno pun masih ada tadi semua ya. Tapi kan susah diomongkannya, kalian diomongin juga nggak percaya, gitu kan tadi semua. Nah, ini gelombang yang kedua ini sekarang akan naik ke atas. Artinya bahwa akan terjadi penggantian manusia sampai tahun 2035 itu akan terjadi pergantian. Tadi semua. Akan munculnya orang-orang lama naik ke atas. Tadi semua. Dan beritanya sudah sampai tadi semua. Ya. Dan dari satu persatu, ya, dari Kalimantan, dari mana, mereka-mereka yang memiliki diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkomunikasi dengan alam lapis kedua. Dan ini sudah alhamdulillah berkomunikasi dengan Abah juga, gitu kan dari semua. Bahwa yang buat kalian jangan aneh hari ini, bahwa ada mungkin persoalan-persoalan muncul tadi, perang di sini, perang di sana, perang di sono, gitu kan tadi. Kemudian juga ada pergeseran tanah, kemudian tiba-tiba ada uap yang keluar dan lain sebagainya. Gunungnya meletus dan lain sebagainya. Kita sebagai orang beriman nggak usah takut dengan itu. Karena memang ada portal baru dalam kehidupan ini akan muncul. Tadi semua seperti dari bawah naik ke atas. Dari gelap menuju siang, siang menuju malam. Yang sekarang lagi siang. Nah, yang kalian tidak pahami adalah ada wali-wali alam sesungguhnya, mereka-mereka yang justru sekarang ini mereka protes. Mereka berkata, ini kami ini ingin menjadi wali kutub gitu. Kami ingin dohir ke alam dunia tadi semua. Sekarang ini mereka ini udah lelah karena tadi kadang-kadang dijadikan oleh manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab, menjadikan mereka hanya mencari kekayaan, jarah ke makam-makam. Mereka pada protes hari ini. Kata mereka jarah bukan untuk jalan ke Allah, tapi mereka adalah berziarah untuk mencari kekayaan. Inilah mereka sekarang ini. Tadi kata mereka, kami udah lelah, kami udah capek, kami sekarang waktunya giliran kami, gitu loh. Tadi semua. Kami ingin disempurnakan. Kalau kami hanya dijadikan alat oleh mereka, kami tidak akan pernah bisa selesai perjalanan ini, sahabat. Jadi pahami oleh kalian bahwa sesungguhnya di alam ini masih, wali-wali alam ini masih penuh dari semua. Yang bertanggung jawab kepada gunung, bertanggung jawab kepada laut, bertanggung jawab kepada apa. Semuanya ada penjaganya, ada khodamnya. Sahabat, pahami tadi semua. Maka yang suka Abah ajarkan tadi. Ada Datu Duan, ada Datu Isran, ada Datu Gamat, itu istilah tadi semua. Ada Syekh Abdul Jabbar dan lain sebagainya adalah merupakan koordinator daripada bangsa jin yang ada sesungguhnya. Maka kehidupan itu tidak hanya kalian saja di dunia ini. Tetapi mereka sekarang sudah mulai marah. Mereka marah, kecewa dengan manusia yang tidak memberikan peran sebagaimana seharusnya adalah sebagai khalifah di muka bumi. Mereka kecewa. Malah mereka sudah menyaksikan berduyun-duyun manusia jarah ke makom-makom mereka semuanya. Tapi kata mereka diberhalakan. Adalah mereka diberhalakan, yang diminta adalah kesaktian, yang diminta kejayaan, yang diminta jabatan, yang diminta harta. Nah inilah tadi semua. Mereka mengeluh, sahabat, tadi semua. Maka 2025 ini wiwitan, adalah kebangkitan. Sebenarnya walaupun kalian tidak paham, sebenarnya gerbangnya sudah ganti, gerbang baru. Gerbang baru, hanya orang-orang yang siap, orang-orang yang mampu. Nah kata Abah tadi, ayo siapkan diri kalian. Tadi semua adalah akan masuk pada gerbang yang baru. Yang barangkali nanti akan mulai, bahkan banyak manusia bertanya-tanya tadi semua. Sebagaimana sebetulnya berita ini sudah Allah beritakan.
Allah tentang idza zulzilatil ardu zilzalaha itu bukan tentang kiamat sebenarnya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Tuh, wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Tuh, alam sedang memberitakan kabarnya. Bi anna rabbaka awhalaha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Itu sesungguhnya tentang kebangkitan. Ya. Manusia nanti akan kaget dengan apa yang sedang akan terjadi, gitu kan tadi semua. Idza zulzilat, seolah-olah mereka seperti gunung-gunung yang terbangkan tadi semua, ya. Dengan pemahaman baru tadi. Maka inilah yang barangkali kata Abah juga kita harus mulai terbiasa sekarang. Jangan lagi adalah hanya berlandaskan agama dogma, kata Abah juga. Karena agama yang berlandaskan dogma, kalian akan bingung sendiri nanti. Tadi kata Allah, wa qala al-insanu ma laha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu astatal. Tadi, yauma idzi yasdurun nasu liyurau, karena mereka sudah melihat sekarang apa yang dilakukan oleh mereka, amal mereka, perbuatan mereka tadi semua, ya. Bahkan apa yang ditanam oleh mereka sebiji zarah akan ketemu. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dari semua. Karena ad-dunya mazratul akhirah, maka inilah yang harus juga mulai sedang dipahami. Bahwa kata kehidupan hari ini kata Abah juga adalah merupakan akhirat. Tetapi hari ini juga dunia. Dari apa? Dari apa yang sudah dicatatkan tadi. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Tadi semua. Bahwa sesungguhnya yang kalian harus mulai pahami adalah kehidupan kalian hari ini adalah sebetulnya bukan ada tanaman yang ditanam, karena ad-dunya majratul akhirah. Dunialah ladangnya. Maka hari ini adalah dunia, tanamlah kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Mulailah kita ayo bersihkan dari benci, dari dendam, dari dengki, dari hasud, bersihkan. Di sini di rumah Allah, bersihkan. Bersihkan dari syirik jali pada tubuh, bersihkan dari syirik hopi pada hati, bersihkan dari syirik syir pada ruh, dari semua. Ini adalah gerbang portal kehidupannya sudah mulai berubah. Siapa yang tidak mengikuti maka dia akan terlempar tadi semua. Sebagaimana hilangnya Bani Ad, Bani Samud, kaum Babilonia, kaum Mesopotamia, dan masih banyak lagi kaum Sabah. Karena Allah selalu mengancam, kalau kalian tidak menggunakan kesempatan, maka aku ganti dengan penduduk baru, dengan makhluk baru, dengan manusia baru. Nah inilah yang manusia juga tadi, karena Al-Qur'annya tidak pernah dikaji tadi semua. Ya. Bahwa hari ini apapun kesulitan yang sedang kita alami adalah kitalah yang menanam di kehidupan yang dulu. Kalian barangkali tidak paham, tapi ya sudah, kalau hari ini kalian tidak belajar paham tentang itu, hati-hati terlambat tadi semua. Ya. Tadi semua. Bahwa kehidupan ini adalah hanya akan terus diulang oleh Allah. Sebelum kita rojiun pada Allah. Sebelum kita pantas kembali pada Allah. Allah akan mengulang. Dan kehidupan ini adalah untuk liyazia. Allah akan membalas tanaman kamu baik dulu, maka hari ini kamu mendapatkan kebaikan. Kalau dulu kamu rajin sedekah, rajin membantu, itu kata baginda Nabi, ayo nabung buat akhirat. Karena hari inilah akhirat dari duniamu yang dulu. Tapi hari ini adalah dunia buat akhiratmu yang depan. Nasi yang kau makan pagi ini adalah nasi yang kau tanam tahun lalu. Tapi nasi yang kau tanam hari ini akan kau makan tahun depan. Itulah kehidupan. Kalau kalian ngerti. Tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahari fil lail, wa tulijul hayya minal mayyit, wa tulijul mayyita minal hayy. Hidup itu hanya tentang siang, malam, siang, malam, siang, malam. Hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup, mati. Sebelum tadi semua. Bahkan Abah katakan tadi ada tamu ke Abah. Bah, kalau seandainya kita sudah rojiun bagaimana? Apakah kita kembali lagi ke dunia? Kembali lagi ke dunia. Untuk apa? Untuk kau mendapatkan kenikmatan sebagaimana yang kau inginkan. Karena pada dasarnya Allah sudah berjanji, aku tidak akan kembalikan manusia ilaihi marjiukum jami'an. Kecuali mereka itu adalah akan mendapatkan nanti dalam ayat yang lain. Kata Allah, mendapatkan apa yang diinginkannya. Dia udah puas dalam kehidupan. Ya, kalian sudah menikmati jannatul ma'wa dengan puas. Kalian sudah mendapatkan bidadari dengan puas.
Barangkali kalian sudah mendapatkan apapun keinginan-keinginan jasmani dengan puas. Karena tanpa puasnya ruh jismani tidak akan masuk pada ruh ruhani, jannatun naim. Maka itulah kata Abah, marilah daripada kita menolak hukum itu, dan hukum itu adalah hukum alam yang sudah pasti, maka lebih baik adalah kita menyadari, karena Quran sudah menjelaskan begitu banyak, karena kita ngajinya doktrin sehingga tidak mengerti sesungguhnya apa yang sedang terjadi. Ya. Tapi hari ini ya akan terjadi proses pergantian. Bagi orang yang tidak siap akan diganti. Ya. Hanya orang-orang yang sudah menyadari yang bahwa sesungguhnya kehidupan ini akan terus diulang. Itulah yang Yasin katakan. Makanya segala perbuatan kita dengan tarikan nafas masuk mulai itu kita telah menetapkan di jantung kita. Wa naktubu ma qaddamu wa asyarahum. Perbuatan baikmu dicatat, perbuatan burukmu dicatat dengan helaan nafasmu itu. Yang kemudian nisbu saban akan dibukukan. Kemudian kamu dimatikan. Tapi kemudian pada saat lahir wa kullal insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih, pada saat kelahiran ulang kamu akan digantungkan kitab itu di leher masing-masing. Jodoh, pati, rezeki, bahagia, cilaka sudah ada di situ. Itu adalah akan kamu perankan kembali. Maka wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Maka kata Allah, pada saat kamu pada saat kiamat akhir dari hidup, kiamat sugro, kematian, maka Allah akan bukakan sedikit tentang apa yang sudah kamu lakukan dari mulai kamu hidup sampai mati. Kitab yang akan digantungkan wa kullal insani alzamnahu ta'irahu fi unuqih, dikalungkan di lehermu di sini semua. Semuanya adalah bukan kamulah yang telah memilihnya. Kamulah yang membuat kisahnya. Tadi semua. Maka kata Abah juga, hari ini kalau kita ingin selesai perjalanan kita, hilangkan dendam, hilangkan benci. Maka biasakan bangun dari tidur selalu berkata, ya Allah, tak satu pun manusia di dunia ini punya dosa dari diriku. Tak satu pun manusia di dunia ini punya salah dengan diriku. Aku maafkan semua ya Allah. Dohir dan batin semua kesalahan manusia. Itulah cara memutuskan karma dari catatan-catatan buruk. Dari catatan-catatan buruk yang kita lakukan. Ya. Kalau tidak begitu kalian akan bawa lagi nanti. Kalau hari ini nggak beres dengan urusan ini, maka kamu bawa lagi. Kamu akan bawa lagi. Kamu akan bawa lagi. Maka sebenarnya hari ini karena kalian menyaksikan tagoyurnya alam. Sebenarnya tagoyurnya alam juga akan mengikuti kepada apa yang sudah ditetapkan. Ini yang disebut kodok sebenarnya. Tadi semua. Maka Abah ya mungkin dengan populasi Abah sudah berdiskusi dengan teman-teman yang sudah mengerti, yang sudah terbuka semua tentang kehidupan ini adalah semua bahwa ada manusia sahabat di kehidupan dulu sudah kaya raya, sudah berilmu, sudah hebat. Sebetulnya Nabi sudah berkata, ya. Sebetulnya di dalam ini jelas ya. Sebetulnya ada sebuah hadis dari baginda Nabi tentang manusia yang dibangkitkan kembali ya. Manusia yang dibangkitkan kembali adalah apa namanya? Apa di sini dijelaskan adalah biar kita mengerti ya. Kam min sahsin mata jahilan wa qama min qabrihi aliman. Banyak orang yang mati dalam keadaan bodoh ya. Wa qama min qabrihi aliman wa arifan, dan dia adalah mengenal Allah, arif di alam kubur. Nah, cuma manusia nggak mengerti alam kubur itu mana. Inilah alam kubur. Maka kenapa Muharram mengisahkan tentang Nabi Yakub buta, matanya bulan Muharram sembuh dari butanya. Kenapa Nabi Yusuf keluar dari penjara? Kenapa Nabi Adam bebas? Kenapa Nabi Ibrahim bebas dari api? Ini sesungguhnya adalah tentang kematian diri. Adalah tentang kisah Rasul-Rasul itu mengisahkan diri kita semua. Ibrahim bebas dari Namrud, dari api. Kemudian Musa bebas dari Fir'aun. Yusuf bebas dari penjara. Yakub bebas dari buta. Ayub bebas dari penyakit kulit. Nah inilah, maka kita harus bebaskan. Hari ini yang katakan oleh baginda Nabi, kamin syoksin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman wa arifan wa kamin syoksin mata aliman wa qoma yaumal qiyamati jahilan au fasikon au muflisan. Jadi ada manusia dulu sudah jadi ulama, sudah jadi kiai tadi semua, tetapi dia tidak mengenal kepada Allah. Maka dibangkitkan lagi, hidup lagi di alam dunia menjadi jahilan tadi semua ya. Au fasikon au muflisan. Muflis, jahil adalah fasik tadi semua. Maka mari rubah kita hari ini tadi semua ya. Tapi banyak orang yang matinya hari ini karena dia sudah melakukan tirakat, melakukan pembaikan diri,
Dia mati dalam keadaan bodoh. Wa kam min soshin mata aliman. Apa namanya? Dikatakan kam min soshin mata jahilan. Wa qoma min qabrihi aliman. Dia bodoh, tapi begitu dia dikembalikan lagi oleh Allah dalam keadaan dalam kuburnya lahir kembali. Silakan kalian mau tidak mengimaninya, meyakini itu pilihan panjenengan semua. Cuma Abah melihat bahwa kalau hari ini tidak dibuka masalah ini, maka manusia adalah mati dalam keadaan bingung sesungguhnya. Cuma sayang tadi nggak ada yang dikembalikan ke sini untuk cerita gitu kata. Kan dikasih lupa. Allah ada 8 ayat mengatakan itu. Ada orang dimatikan masih kecil supaya dia lupa apa yang sudah dialaminya. Ada manusia dimatikan udah tua biar lupa juga, biar pikun dia lupa. Paling-paling kalian hanya mengingat sesuatu yang disebut dengan dejavu. Oh kayaknya saya udah pernah. Tadi ada tamu Abah di sini. Oh iya Bah, saya kayaknya pernah mimpi begini. Nah itulah. Mimpi kamu bisa ke masa lalu, bisa masa kini dan masa depan. Mimpi enak, tidak enak sesungguhnya. Ketemu dengan orang yang tidak kamu kenal. Itu bukan masa kini, tapi masa lalumu. Atau barangkali engkau ketemu orang, kayaknya saya udah pernah kenal dengan orang ini. Saya lagi berdiri di sini, ada orang itu kayaknya datang orang ini. Kok kayaknya pernah ngalami. Oh iya. Orang yang sudah sadar sesungguhnya nanti akan mengerti kok. Dia akan melanjutkan saja kisahnya dia itu. Sampai selesai pulang pada Allah. Tadi semua. Ya silakan terserah kalian lah. Cuma kalau nggak Abah buka hari ini ya. Maka inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka dalam kehidupan ini. Ibadah kita jangan dikaitkan kepada. Ibadah akhirat kita jangan dikaitkan pada dunia ini. Nggak ada gunanya. Karena apa yang kita alami hari ini adalah tapak buah yang kau tanam di kehidupan yang lalu. Sebelum habis daripada karmanya itu, maka tadi kata Abah sudah buat program STS bagaimana menghapus karma. Dengan napas masuk, napas keluar, catatan yang sudah kamu tarik. Tapi syaratnya tadi, kamu harus memaafkan orang, menyayangi orang, mengampuni orang. Kamu harus memiliki rekonsiliasi dengan semua orang. Bahwa mulai hari ini saya bukan lagi pendengki, pendendam, pemarah. Nah itulah yang harus kita lakukan sahabat. Kalau tidak, kemarahan pada seseorang akan dibawa. Lihat dalam surat Al-Hud. Hunalika. Di tempat itu kata Allah. Mereka mendapatkan balasan setimpal dengan yang dilakukannya. Silakan kalian percaya atau tidak. Hari semua. Bagi kita orang-orang yang sudah punya komunitas ini. Kita sudah bisa mengerti. Tadi semua ya. Semuanya. Tadi semua. Maka silakan yang mau. Tadi kata Abah. Hati-hati. 2025 ini portal sudah dibuka. Yang dulu dikasih kesempatan. Tapi hari ini tidak ada lagi kesempatan. Artinya bahwa orang-orang yang lama akan muncul lagi ke atas. Kan tadi, bumi ini jumlahnya akan tetap saja. Ruh itu jumlahnya tetap sahabat. Ingat itu. Ruh ditiupkan itu hanya tetap. Ada yang dimasukin ke bawah, ada yang di permukaan. Nanti yang di permukaan dimasukin ke bawah, yang di permukaan naik ke atas. Sebenarnya kalau kalian pahami tadi semua ya. Itulah. Maka hari ini adalah surga dan juga neraka. Barjah, sirat. Sekaligus juga hari ini adalah siksa kubur. Maka kita bisa menyaksikan orang dalam siksa kubur. Kenapa kok tubuhnya setua itu dibikin susah cari makan? Sebetulnya itulah kalian yang kalau ada dalam keadaan demikian istighfarlah, tobatlah pada Allah. Mohon ampunlah. Karena tadi kata Abah juga, ad-danbu adalah apa namanya? Hirmanul rizki. Ad-danbu adalah penghalang daripada rizki. Apa? Dosa kita masa lalu menjadi penghalang rizki kita hari ini. Karena tentang ad-dunya mazratul akhirah. Dunia itu ladang. Jadi kita nanam di kehidupan ini sekarang, jangan, maka tadi Allah mengancam. Kata Allah, ada dikatakan apa kata Allah di sini? Ya. Man kana yuridul harsal akhirat nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridul harsa dunya nutihi minha wa ma lahu minal akhirati min nasibin. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian kecil keuntungan dunia. Dan tidak ada baginya suatu kebahagiaan pun di akhirat nanti. Maka tadi, amal sholat, puasa, zikir, tawasul, apa semua, niatkan. Itu adalah sebagai kebun kamu buat akhirat nanti. Mana akhirat itu? Ya di sini. Itulah surat Ibrahim 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Yauma pada hari di mana bumi diganti bumi lain. Jasadmu diganti dengan jasad baru. Hanya masalah SIM card tetap, HP-nya baru. Cuma tadi karena hari ini HP-nya kamu tidak gunakan dengan baik, barangkali hari ini kamu sudah berada pada Android, akan balik lagi ke cinit-nit, itulah neraka. SIM card masuk ke cinit-nit, yang tadinya sudah bisa video call, yang tadinya sudah bisa WA, yang tadinya sudah bisa Facebookan, tapi tidak digunakan dengan baik untuk amanah sebagai khalifah di muka bumi, maka
SIM card itu akan masuk ke cinit-nit, dibatasi adalah kenikmatannya. Akhirnya hanya bisa SMS dan telepon, tapi tidak bisa akses yang lain, YouTube, Google, Instagram, dan lain sebagainya. Ini hampir mirip sebetulnya sahabat. Karena kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk mengenal Allah. Pahami itu. Tapi hari ini, itulah yang dikatakan hadis tadi. Kamin syasin mata jahilan wa qoma min qabrihi aliman. Hari ini barangkali ruhmu, simpan kamu pada cinit, kamu miskin, kamu susah, kamu apa. Tapi kamu adalah sudah ridho pada Allah. Kamu mengerti hukum Allah. Nerima kepada apa yang kita lakukan. Enggak menyalahkan Allah. Miskin oleh Allah, susah. Inilah kesalahan manusia. Mana ada Allah membuat kamu susah? Mana ada Allah membuat kamu masalah? Yang membuat masalah diri kita. Ingat itu. Segala apapun masalah yang tumbuh pada kita, perbuatan kita. Tidak ada datang debt collector pada kita. Kecuali kita yang punya hutang. Ingat itu. Pahami itu. Ya. Maka hari ini adalah kita yang harus berubah. Kalau kita tidak berubah, Allah pun tidak bisa berubah. Tidak mau berubah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayo, rubahlah jiwa kita. Jadi jiwa pemaaf, jadi jiwa penyayang tadi. Marilah. Tapi memang untuk pemaaf itu tidak mudah, butuh waktu. Maka itu tadi manusia akan diulang supaya punya pemaaf. Manusia akan diulang supaya penyabar. Manusia akan diulang supaya bisa syukur. Manusia diulang supaya bisa ikhlas. Manusia diulang supaya arif, ma'rifat pada Allah. Itulah kebaikan Allah pada kita. Tapi kalau diulang lagi masih lakukan lagi, diulang lagi masih lakukan lagi, diulang lagi masih lakukan lagi, maka hati-hati. Kita akan ganti cangkang, ya. Hati-hati, manusia akan berubah bentuk dari semua. Karena kalau itulah yang katakan ashabul shimal, ashabul yamin, sabikun ulaikal muqarrabun. Yang langsung kepada kayak tadi, air laut itu ada yang jatuh, begitu air laut jatuh hujan, ada yang jatuh di laut lagi, itu yang paling cepat. Tapi ada air laut yang dibawa angin, jatuh di gunung, dia perjalanannya akan panjang sampai ke laut. Nah, itu sama manusia. Air itu yang dari air laut, masuklah ke air comberan, ke air sumur, air sawah, sama kayak ruh kita manusia. Tadi semua. Maka pahami tentang ini, sahabat ya, konsepnya. Bukan tumpah ungkit-ungkit dan nggak ngerti konsepnya. Allah dianggap makhluk, ngumpul pahala, nggak ngerti yang punya pahala. Tadi semua. Ya. Marilah kita mulai sekarang ini beragama dengan akal. Tadi semua. Menggunakan akal, karena agama itu untuk orang berakal. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Bahkan itulah, wala taqrabus shalat wa antum syukara. Jangan kamu sholat kalau kamu mabok. Tadi semua ya. Maka di dalam tafsir Parologi dikatakan wa amma in kanat syakiyatan jahilatan asyibatan fainahatan kulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, ya, maka dia dimasukkan kepada badan hewan. Sahabat, lihat dalam Quran tadi. Orang-orang yang melanggar perjanjian hari Jumat tidak jam'u dohiron wa batinan, maka dia tidak akan bisa sabata isbat hari Sabtu. Tidak sab'ah dia. Sama punya 7 lubang di sini, tapi 7 lubangnya nggak ada bedanya. 7 lubang pada kucing, 7 lubang pada kambing. Di sinilah dia tidak menyadari penglihatannya, pendengarannya, mulutnya, rasanya, napasnya. Ya, tidak merasakan. Kalau kambing bernapas, tapi kalau kita bernapas, tapi tidak menyadari sirullah, nurullah, maka dianggap kata Allah ulaika kal an'am. Kamu itu binatang. Jadi semua, ya. Maka orang yang memiliki martabat binatang, Allah akan kesampaikan. Walaqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum ayyunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Binatang kamu itu. Walaupun hari ini kau kiai, ustadz, apapun dari semua, tapi kalau kau nggak ngerti esensinya, maka tadi kata hadis baginda Nabi tadi, kam min syahsin mata jahilan wa qama min qabrihi aliman. Ada orang bodoh di dunia ini. Dia sudah menafikan dirinya, mematikan dirinya, bodoh. Tapi dibangkitkan nanti dalam kali menjadi seorang jenderal, seorang presiden, seorang menteri, dan lain sebagainya. Tapi kalau sudah pada posisi itu, kemulia. Tapi kalau kamu tidak melanjutkan perjalanan turun lagi, udah di Samsung, balik lagi cinit-nit. Tapi cinit-nit nggak syukur juga itu SIM card, bisa masuk kepada, malah hilang. Berarti dia masuk ashabus shimal, golongan kiri. Sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin. Ashabul yamin, sulatu minal awalin wa sulatu minal akhirin. Tapi gorona sabikun ulaikal muqarrabun, sulatu minal awalin wa qalilun minal akhirin. Sedikit.
Itulah sebagai jawaban Allah, walaqad darana li jahannama katsiran. Itulah kata Allah, walau anna katabna alaihim aniqtulu anfusakum aw ikhruju min ma fa illa qalilun minhum. Itu Allah sudah katakan. Makanya dari awal tadi semua, temukanlah Fatihah pada dirimu, jadikanlah kunci pembuka untuk dirimu untuk mengerti hakikat alif lam mim, supaya kamu bisa membuktikan iman dalikal kitabul la raiba fihi hudalil muttaqin. Kemudian sembelihlah sapinya, karena itulah kenapa surat pertama itu Al-Baqarah, yang kedua setelah Fatihah Al-Baqarah. Tadi semua. Maka kalau tidak demikian akhirnya menjadi sapi-sapi perahan. Digeret sama orang mau saja. Dibawa jauh-jauh ke sana, semua buang-buang duit di negara orang. Tadi menganggap Tuhannya ada di sana. Baitullahnya di sana, tapi Baitullah yang pada dirinya dilupakan. Inilah sapi-sapi. Akhirnya nanti dipenggal pada saat bulan Rayagung tadi semua. Inilah. Karena tadi adalah perah susunya. Sapi itu. Makanya ini kenapa menggunakan Al-Baqarah. Bukan sapi jantan. Karena yang punya susu sapi betina. Tadi semua. Ya, paham itu. Kenapa Al-Baqarah yang harus disembelih? Tadi semua. Ya. Ini harus kita mengerti. Nah, kalau tidak mengerti ya susah tadi semua. Jadi kata Abah, untuk saat ini kalian yang sedang dzikir, kalian sedang riyadhah, kalian sedang apapun, untuk amalia-amalia akhirat, jangan diniatkan oleh kalian untuk panen di dunia ini. Tadi semua. Ya. Maka itulah yang Allah ancam kepada kita, surat Al-Isra ayat 18, Allah menjelaskan kepada kita, orang-orang yang melakukan amal akhirat, ya, tapi diniatkan adalah untuk dunia, diancam oleh Allah. Dari sahabat, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya'u liman nuridu summa ja'alna lahu jahannam yaslaha madmuman madkhura. Siapa orang ingin menyegerakan apa yang dia tanam hari ini, kalian nanam padi pagi, apa bisa panen sore. Siapa orang yang ingin nanam pagi, ingin panen sore. Siapa yang ingin melakukan ikhtiar yang baru pagi, besok panen. Tadi semua. Tidak ada, karena ad-dunya majru'atul akhirah. Dunia ini tempat ladang buat nanam buat kita, bukan buat panen. Tapi hari ini kalian akan panen dari apa yang kalian tanam di dunia sebelumnya. Dan hari ini adalah sedang melaksanakan buku yang digantungkan di leher pada saat kelahiran. Lihat surat Al-Isra ayat 13. Wa kullal insanin. Allah berfirman surat Al-Isra ayat 13. Ya. Apa kata Allah di surat Al-Isra ayat 13? Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi unuqih wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Dan tiap-tiap manusia itu kami tetapkan, kami amal perbuatannya itu. Mana yang ditetapkan itu? Yang tadi, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Akan dicatatkan apa yang baik menjadi baik. Kamu menyayang akan disayangi, kamu menolong akan ditolong, kamu memaafkan akan dimaafkan, kamu menyakiti akan disakiti, kamu membunuh akan dibunuh. Inilah kisos terjadi kehidupan ini. Sebenarnya jangan aneh kehidupan ini yang terjadi. Apapun tidak akan ada datang Allah salah alamat mengirimkan manusia menyakitimu, melukaimu, memperkosamu, membunuhmu, kecuali itu ada perbuatan diri kita semua. Percaya sama Abah itu. Ya. Karena semuanya lihat surat Al-Hud, surat Hud 30 kalau tidak salah kata Allah, hunalika, di tempat itulah kau akan mendapatkan balasan setimpal dengan apa yang kamu lakukan. Inilah yang Allah katakan iza zulzilatul ardu zilzalaha, pada saat kematianmu. Manusia akan digoncangkan seolah-olah seperti gunung-gunung berterbangan. Iza zulzilatul ardu zilzalaha. Karena kematian juga adalah kiamat. Maka tadi wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansura. Allah akan buka sedikit buku yang sudah kamu kumpulkan tiap nisfu Sa'ban. 1 tahun 1 halaman, 2 tahun 2 halaman, 3 tahun 40 tahun kamu mati 40 halaman. Itulah yang akan digantungkan kembali. Kebaikanmu, keburukanmu tercatat di buku itu. Wa naktubu ma qaddamu wa asyarahum. Maka hari ini kata Abah adalah merupakan akhirat dari kehidupan untuk menjalankan skenario. Itulah kata ulama, jodoh, pati, rezeki, bahagia, celaka telah ditetapkan dalam perut ibu. Itulah kurang apa dalil dalam kitab Syirul Asrar dari hadis-hadis baginda Nabi. Segalanya semuanya adalah telah ditetapkan di dalam perut ibu kita sendiri dari semua. Ya. Maka itulah baginda Nabi bersabda yang harus dipahami, asyaqiyu qad yas'adu wasyaidu qad yasqa. Tadi semua orang celaka boleh bahagia,
Dan orang yang bahagia boleh celaka. Tadi, orang yang hari ini sedang bahagia, kalau tidak melanjutkan perjalanan, dia akan kembali lagi celaka. Ruhnya akan masuk kepada makhluk yang buruk, miskin. Padahal hari ini sudah kaya dia. Kamu hari ini sudah mendapatkan kekayaan, dapatkan jabatan, dapatkan kedudukan, tapi kamu tidak melanjutkan perjalanan, siap-siap. SIM cardmu itu akan pindah casing nanti. Yang terburuk adalah pada casing binatang. Tadi semua. Yang Allah katakan tadi, apa namanya? Wa amma in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fainahatan kulu ila abdanil hayawanati. Adapun apabila ruh tersebut golongan celaka, bodoh, maksiat, makanya berpindah ke hewan tubuh binatang. Itulah Allah katakan tadi. Orang-orang yang melanggar perjanjian hari Jumat tidak jam'u. Jumat itu bukan hari Jumat. Jumat bukan hari setelah Kamis, bukan hari sebelum Sabtu, tapi jam'u dohiron wabatinan. Kawinkan jadi dohirmu ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu sebagai mubtada dan khobar mubtada jasadmu itulah. Tadi semua. Ya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satukan tadi semua. Jam'ukan. Tapi adalah wa kullama kana tilkal arwahu aktsara saqawatan wa istiqaqa li adabi naqalat ila badanin hayawanin akhasa wa aktsara saqaan wa ta'aba. Dan apabila arwah tersebut lebih banyak celakanya, lebih berhak mendapatkan siksa, maka ia akan berpindah ke badan hewan yang lebih hina dan lebih banyak celakanya dan kesusahannya. Saksikan oleh kalian binatang-binatang yang ada ini. Apakah itu binatang? Ya, Abah kasih bocoran. Ya. Semuanya yang nampak oleh kalian, yang paling kecil sampai yang paling besar, yang nyata maupun yang goibnya, genderuwonya, pocongnya, tuyulnya, dan semuanya. Sesungguhnya adalah hanyalah tempat kembali dari setiap manusia yang tidak kembali kepada Allah. Maka kembalinya manusia yang tidak kembali pada Allah, maka dia akan tergantung daripada apa yang diilahkan kepada dirinya. Kalau dia ilahnya materi, dia kembali materi. Kalau ilahnya energi, dia kembali pada energi. Tapi kalau ilahnya adalah nur cahaya, dia akan kembali kepada cahaya. Tapi kalau ilahnya Allah, makanya la ilaha illallah, maka dia akan kembali pada Allah. Itu saja. Kalau bagi Abah sebetulnya nggak usah membahas masalah itu, udah selesai, udah nggak peduli. Tapi adalah karena kasihan orang-orang yang tidak paham ini tadi semua. Ya, inilah yang apa namanya harus kalian pahami. Ya, jadi sesungguhnya kitalah yang telah mencatatkan nasib baik dan nasib buruk. Ya, itulah. Makanya Allah ingatkan wabtagi fima ataqallahu darul akhirah, dari apa yang telah Allah anugerahkan, wujudmu, jasadmu, penglihatanmu, basormu, kalammu, samakmu, napasmu, kudrat, iradat, semua pada seluruh tubuhmu, ayan khorjiah, ayan sabito, satukan, 7 ma'ani manawi, satukan wahdaniyat, tadi semua. Maka mulailah kita berbuat sesuatu, berjalan menuju Allah, satukan ma'ani dan maknawi, tadi Adam dan Muhammad, insan, Nur Muhammad, Nurullah, supaya kita bisa pulang pada Allah. Tapi ada yang bertanya kepada Abah, bagaimana kalau orang yang sudah pulang, apakah kembali ke dunia? Balik lagi. Untuk apa? Kata Allah, liyaziyah, aku akan balas segala apa yang dilakukan. Itulah surga itu di sini juga, neraka juga di sini, siksa kubur juga di sini, barjah di sini, sirat di sini. Hari ini, sekarang bisa kalian tonton dan bisa buktikan sebenarnya. Karena ini sudah penghujung perjalanan waktu, maka tidak ada lagi yang perlu dirahasiakan. Itulah Allah ciptakan Google, YouTube, Instagram, AI, robot nanti. Sebanyak apa yang kalian ingin sembunyikan, Allah akan terus buka. Karena dari awal pun dia ingin dikenali, cuma manusia hilang. Lupa kepada jati dirinya, sahabat, dari semua. Ya. Maka itulah apa namanya yang sering dikatakan oleh Sunan Qadir adalah fal wajibu. Fal wajibu adalah talabul hayatil qalbil ukhrawiyah min ahli talqin fid dunya qabla fautil waqti. Fa inna dunya mazra'atul akhirah fa idza lam yajra fiha lam yahsud fil akhirah. Dikatakan, hai manusia, wajib kepada setiap manusia menghidupkan hatinya. Tadi semua. Mencari menghidupkan dari mereka-mereka yang sudah ahli hidup, yang hatinya sudah hidup, ruhnya sudah hidup. Karena dikatakan adalah fa inna dunya mazra'atul akhirah, sesungguhnya dunia adalah kebun kepada akhirat. Ingat itu. Maka kenapa di sini kita ini, kamu jangan gunakan untuk duhamu, tahajudmu, baca Quranmu untuk rezeki di dunia ini. Inilah kebodohan. Allah ancam neraka jahanam di kehidupan yang akan datang. Allah kasih kamu sekarang. Tadi, lihat surat Yasin tadi. Surat Al-Isra ayat 18 tadi. Man kana yuridul ajilata ajjalnahu fiha ma nasau liman nuridu.
Summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madkhura. Mereka yang menjadikan amal akhirat dijadikan untuk keperluan dunia sekarang ini. Tadi semua. Itu kan memang bodoh. Masa kita panen pagi, siang, besok harus panen? Masa kita nanam durian tadi pagi, sore harus panen? Inilah yang harus dipahami tentang sabar mengikuti hukum Allah. Semuanya ada pada waktunya, pada tempatnya. Tadi semua ya. Maka kalau summa ja'alna lahu, dan kami tetapkan baginya jahannam, neraka jahannam. Yaslaha, dia akan memasukinya. Madmuman. Madmuman dalam keadaan tercela, madkhura, lagi terusir dari semua. Itulah cocok dengan hadis tadi kata baginda Nabi, kam min sahsin mata jahilan wa qama min qabrihi aliman wa arifan wa kam min sahsin mata aliman wa qama yaumal qiyamati jahilan au fasikon au muplisan. Ini kitab Syirul Asyraf. Hadis baginda Nabi. Orang yang mencari dunia dengan amal akhirat tadi semua. Tadi dengan ilmunya, ngejual ilmunya dan lain sebagainya, maka dia akan mati dalam keadaan berilmu, kata baginda Nabi tadi adalah mata aliman. Tapi waqoma yaumal qiyamati, maksudnya yaum kiamah, setelah mati kamu dibangkitkan kembali, digalungkan di leher kamu jahilan, dalam keadaan jahil. Maka itulah baginda Nabi bersabda, orang celaka bisa bahagia, orang bahagia bisa celaka. Tadi semua ya. Nah inilah yang harus dipahami oleh kita. Bagaimana memahami hukum Allah ini adalah dalam kehidupan kita. Supaya kita tidak salah tujuan ya, dalam perjalanan kita. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita terus adalah dengan memperbaiki diri, beristighfar, mengenali diri pada Allah. Tadi semua ya. Ya itu ya, barangkali keadaan bumi ini sedang, kata Abah, jangan aneh kalian nanti kalau menyaksikan banyak hal yang akan terjadi. Karena termasuk diantaranya perang, wabah, kemudian dan lain sebagainya. Ekonomi makin, ini kita harus iman, harus kuat. Abah ngasih tahu, jangan berubah dengan tagoyur, karena makhluk ini akan selalu adalah tagoyur, akan berubah. Dan perubahan hari ini adalah terjadi perubahan yang drastis tadi semua. Kalian akan menyaksikan adalah danau yang tadi danau akan mengering. Daerah yang tadinya berakhir akan mengering. Daerah yang tadinya kering akan hijau. Itu adalah nanti kalian akan saksikan dalam dekade beberapa lama ini. Beberapa tadi semua. Negara yang tadinya aman, tentram, kemudian terjadilah keributan, kerusuhan. Sebagaimana kaum Sabak dulu. Tadi semua. Inilah yang harus kita siap secara iman. Maka tadi, jangan berubah dengan tagoyurnya alam. Tadi semua. Karena sekarang alam sedang terjadi perubahan begitu cepat. Gerbang, portal yang tadi ada goib sudah naik ke atas. Berarti apa? Karena manusia itu adalah, yang ada di permukaan ini jumlahnya adalah tetap. Maka tadi, yang sebagian dimasukin ke dalam. Hanya pindah saja wujudnya. Tadi semua. Ya, semoga kita semua senantiasa ada bersama Allah. Karena yang terbaik adalah Allah. Maka Abah selalu katakan, jadikanlah Allah satu-satunya tujuan. Jadikanlah Allah sumber kebahagiaan. Jadikanlah Allah adalah merupakan ilahi anta maksudi waridhoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Jadikanlah Allah ilahi anta maksudi, pada Allah lah. Jangan kita berkata raditu billahi robba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasulah. Tapi kau nggak kenal dengan Muhammad, nggak kenal dengan Rasul, nggak kenal apa itu Islam, apa itu aslama, apa itu salima. Tadi semua. Kenapa Nabi Ibrahim berkata la syarika lahu wa bidzalika umitu wa ana awwalul muslimin. Sudahkah kita sudah mengawali sebagai Islam? Sebagaimana Nabi Musa juga berkata, subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Sudahkah kita beriman, mengawali iman, mengawali Islam? Itu hanya akan terjadi kalau tadi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tapi itu hanya akan terjadi kalau seandainya sudah tubuhnya adalah sudah al-futuhat, sudah putuh tadi. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu akan berbondong-bondong datang kepada din dengan senang, dengan bahagia, bukan keterpaksaan, bukan merasa sebagai kewajiban, tetapi ada sebuah kebutuhan. Salat adalah sebuah kebutuhan, sedekah adalah sebuah kebutuhan, mengeluarkan zakat adalah sebuah kebutuhan, menyayangi manusia sebuah kebutuhan, bukan sebuah sesuatu yang adalah keterpaksaan, kewajiban dan lain sebagainya. Itulah idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih. Dia akan bertasbih, fasabbih bihamdika rabbika wastaghfir.
Tadi dia akan beristighfar. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaihi taba yatubu taubatan. Tadi abdi dzalimin la yamliku li nafsihi darra wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Jadi tidak ada yang memberikan darurat, tidak ada yang memberikan manfaat, tidak ada yang bisa hidup dan mematikan kecuali Allah. Karena itulah Allah yang bako. Bandal-bandalnya ada tagoyurnya alam ke kiri dan ke kanan. Kalau kalian masih berada di situ berarti kalian akan menderita hidup di dunia ini. Karena sekarang akan semakin sulit kalau seandainya kita tidak paham. Tapi kalau kalian tidak, kalau paham, insya Allah tidak ada kesulitan bersama Allah. Di sebalik kesulitan ada kemudahan. Terimalah kesulitan itu pintu kemudahan. Terimalah neraka itu pintunya untuk surga. Terimalah segala masalah itu. Tapi kita harus mampu melihat Allah lebih besar dari masalah kita. Ya, Allah lebih indah dari segala yang indah. Allah lebih besar dari masalah kita. Allah lebih agung dari segala yang agung. Maka ucapan Subhana Rabbiyal A'la buktikan bahwa Allah lah yang maha tinggi itu. Sambil kita rendahkan serendah-rendahnya. 7 bagian tubuh kita tempelkan pada tanah. Kita berasal dari tanah. Itulah Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Maka pada saat sujud kita katakan, setelah kita katakan tasbih Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, maka kita katakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan 7 kali. Iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in. Hanya kepadanya lah kita mohon pertolongan. Ya, pada sujud kamu di salat terakhirmu. Setelah engkau mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, iyyaka nasta'in, iyyaka nasta'in, baru lanjutkan ihdinas syiratal mustaqim. Kan syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja barangkali. Nah, kemudian setiap takbir, siapa yang berkata takbir itu? Yang mengatakan Allahu Akbar itu. Allahu Akbar sebelum takbir, sebelum ruku Allahu Akbar. I'tidal Allahu Akbar. Mau sujud Allahu Akbar. Mau sujud ke bawah Allahu Akbar. Berdiri dari sujud Allahu Akbar. Coba pikirkan perkataan Allahu Akbar itu. Dikaitkan dengan Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la tadi. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dari semua. Insya Allah bagi orang-orang yang sholatnya tidak mabuk akan mengerti dari semua. Itulah Allah mengatakan tadi, wala taqrabus sholat wa antum sukara. Janganlah kamu dekati sholat kalau kamu sedang mabuk. Karena kamu tidak akan mengerti apa yang kamu ucapkan. Itu kata Allah. Ya. Tapi begitu kamu mengerti as-salat, maka sesungguhnya adalah insya Allah kamu akan damai, akan tenang. Bahkan salat itu menjadikan sebuah kenikmatan. Setiap saat pun salat. Ya. Maka bergabunglah salat syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Salatul wusta, salatul daim, salatul maktubah, salatul daim, salatul wusta. Akan menyatu semua. Ya. Mudah-mudahan sekali lagi semua baik-baik saja dari semua dan selalulah berpegang. Karena yang disebut ulama adalah innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang takut pada Allah itulah mereka ulama. Walaupun mereka mengerti hukum alam, apa yang akan terjadi dengan laut, apa yang terjadi dengan angin, apa yang terjadi dengan air, tanah, api, karena semua hanya alif lam lam ha. Alif itu narun, ada sifat jalannya Allah, dia berdiri sifatnya. Maka seorang-orang yang sudah bebas sifat alifnya di sini pada tubuhnya, insya Allah dia tidak akan mati dengan api dari semua. Ya. Bagi orang yang sudah ruku adalah dengan sifat hawaun, dia tidak akan mati dengan angin. Walaupun puting beliung kayak apa. Tadi karena dia sudah mengerti hakikat hawaun pada dirinya. Dan orang yang sudah sujud, yang sudah mengerti hakikat air, ma'un, maka sesungguhnya dia tidak akan mati dengan air. Dan demikian pula turabun. Karena sekarang ini orang mati dengan api, dengan angin, dengan air, dengan tanah. Maka banyak orang yang ketutup longsor, banyak orang yang tenggelam di laut dengan kapalnya tenggelam, banyak orang nanti akan tenggelam dengan angin, banyak orang yang mati terbakar. Itu hanya alif, lam, lam, ha yang akan datang kepada setiap orang menagih alif, lam, lam, ha yang ada pada dirinya, sahabat. Ya, ayo kembalikan dari sekarang hak Allah kepada Allah. Itulah kata Nabi Ibrahim, la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Inilah hari awal aku berserah diri kepadamu. La hayyun, la ilmun, la syami'un, la basyirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqilallah. Mandinya beresin, itikad makanannya beresin, tidak ada lagi syirik kopi yang menyembuhkan, bukan
bukan dokter, bukan obat. Allah yang memberikan kenyang, bukan nasi, tapi Allah yang menghilangkan haus, bukan air, tapi Allah. Setiap melihat apapun yang nampak ada tadi, kau secara batin menyaksikan dia. Sebagaimana engkau batinmu menyaksikan manis pada gula, batinmu menyaksikan asin pada garam, batinmu menyaksikan ruh pada jasad segala yang hidup. Dan segala kau menyaksikan ruh pada segala yang hidup, bersungguhnya kau sudah menyaksikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nyata. Allahu mubtada, nurus samawat, khobar mubtada. Maka khobar mubtada akan selalu terlihat nampak nyata. Karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tidak pernah berpisah, sahabat. Maka hati-hati. Banyak manusia selama hidup di air kayak ikan, tapi pada saat dia mati dia akan direbus dengan ikan. Ingat itu. Ya. Pada saat manusia ribut berjalan di atas tanah, berebut tanah, tapi pada saat dia mati akan masuk ke dalam tanah. Ingat itu. Jadi manusia mati akan tadi masuk ke dalam tanah ataukah dalam ya, akan tenggelam di air dan lain sebagainya. Marilah kita jemput kematian kita, karena kematian itu bukan perkara yang menakutkan, sesuatu yang indah, kata Abah juga. Sesuatu yang, maka Abah sering katakan, kalau hari ini antara diberikan Ferrari atau mati, Abah pilih mati. Kalau hari ini kata Abah diberikan berlian atau mati, Abah pilih mati. Kenapa? Karena kematian adalah merupakan sesuatu yang, itulah bagian Nabi, al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril fana ila daril baqa. Al-mu'min adalah ruh kita yang ditiupkan oleh Allah. Jadi kita ini tidak ada. Yang ada hanya ruh Allah yang ditiupkan, yang dibungkusi, di casing, dinamain Mamad, Somad, Ujang, Jubaidah, dan lain sebagainya. Kenapa tertipu dengan itu? Hanya casing saja. Kenapa tertipu dengan roti? Tepung yang sudah jadi roti, tepung yang sudah jadi comrok, tepung yang sudah... Kenapa tertipu? Semuanya kemanapun kau hadapkan hanya melihat tepung. Kenapa kita tertipu dengan kayu? Dengan meja kayu, kusen kayu, pintu kayu, plafon kayu. Kemanapun kau hadapkan hanya melihat kayu. Kenapa tertipu pada saat kalian melihat air? Kau usah berantem. Ada aqua, ada selain mineral. Semuanya kau pandang kemanapun. Kau hanya melihat air. Tadi semua. Jangan tertipu dengan melihat setrum di rumah. Mau kulkas, magicom, magic jar, apa semua. Lampu semua. Hanya melihat setrum yang satu. Allah ajarkan. Kullu syai'in babun ilallah. Segala sesuatu adalah pintu untuk mengenal Allah. Cuma manusia tertipu dengan cangkang. Inilah yang menjadikan manusia tergonjang-ganjing dalam hidup di alam dunia ini. Ya. Dan sementara alam dunia ini sekarang masuk pada portal 2025, ada 9. Artinya sudah akan kembali di reset ulang. Akan masuk pada kembali lagi kepada angka 101 tadi semua. Ya. Paham atau tidak paham adalah yang penting tugas Abah menyampaikan dari semua. Ya silakan terserah panjenengan. Abah tidak sedang merubah keyakinan. Abah sedang tidak merubah syariat. Syariatnya sama saja. Abah nggak usah lagi mengajarkan sholat, tentang wudhu, tentang ini semua. Karena itu adalah bagian daripada cangkang yang harus kalian pahami. Syah, makbul, makjur. Tapi kalau Abah bahas tiga-tiganya tidak ada waktu. Maka tadi Abah hanya pandang secara adalah rahasianya saja. Karena kadang-kadang manusia sibuk dalam tadi secara tadi tangan dicuci, maling jalan terus, kumur-kumur jalan terus, jelekin orang. Itulah akibat orang ngerti nas, nggak ngerti mafhum nas. Nah, ngerti lagi kalam ini apa? Kan di sini ada kalam Allah, di sini ada basar Allah, di sini ada sama Allah, di sini ada kudrat iradat Allah. Nggak ngerti bahwa tubuhnya itu ayan kharjiyah, merupakan sifat Adam, ruhnya ada ayan sabitoh, adalah Rasulullah yang tidak pernah lepas dari dirinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang untukmu Rasul di zamanmu, pada dirimu. Pahami, wa'lamu anna fikum Rasulullah, dari semua. Dan Allah pun tidak berpisah. Inna rabbaka ahata binnas, sesungguhnya Tuhanmu lah yang meliputi diri kita. Meliputi dengan apa? Wujudnya, hidupnya, ilmunya, geraknya, diamnya, semuanya. 7 sifat ma'ani dan maknawi pada diri kita semua. Sadari dari hari ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kembalikan sebelum kita adalah mati. Kalau seandainya kita mati sebelum telat berarti tadi. Maka Allah katakan, kembalikan. Wala tamutunna. Jangan dulu kamu mati sebelum kamu serahkan semuanya. Kenapa harus diserahkan? Pada saat kamu serahkan secara hakikat kamu mati. Tapi secara ruh kamu hidup. Itulah al-mutu qabla antamutu. Itulah yang kata Allah, walau anna katabna alaihim aniktulu anfusakum aw ikhruju min diyarikum ma fa'aluhu illa qalilun minhum. Tetap qalil kata Allah. Seandainya aku ingin wajibkan, maka bunuhlah dirimu, keluarlah dari kampung. Itulah kisah Muharram. Semuanya sama, sahabat. Mau kisah Yakub buta, ya karena manusia ini sekarang sedang buta. Yakub sembuh dari butanya di bulan Muharram.
Ayub sembuh dari penyakit kulitnya di bulan Muharram. Pahami itu tuh. Nabi Ibrahim bebas dari api. Karena tadi manusia terbakar dengan narun. Sifat jalal dan qaharnya Allah. Tapi dia tidak menyadarinya. Tadi semua. Ya. Demikian pula Adam bebas tadi semua dari dosa di bulan Muharram. Demikian pula Nabi Nuh bebas dari banjir. Tadi semua adalah. Karena dia sudah masuk ke dalam perahu. Tadi ba sudah naik menjadi nun. Tadi semua. Ya. Selamat tadi semua. Tapi Kan'an yang tidak mau naik celaka walaupun anaknya sendiri. Pahami itu. Jadi kita ini kalau sudah mengerti hakikatnya mudah memahaminya itu sahabat. Sehingga ngerti setiap nas itu ada mafhum nas, ada madlul, ada makosid. Setiap dalil ada madlul, ada makosid. Kita ngerti apa sih tujuan Allah berwudu? Apa sih tujuan Allah kumur-kumur? Kenapa sih harus masukkan air ke hidung? Disitulah sesungguhnya ada sirullah, nurullah. Sampai Nabi bersabda, man akhraja nafasin bi ghairi dzikrillah fa huwal mayyit. Siapa yang masuk keluar masuknya napas dia tidak menyadari tentang adalah syirullah nurullah adalah sesungguhnya fahuwal mayit bangke kata Nabi mislul hayawan bangke binatang dunal baqarah tapi bukan bangke sapi terlalu mulia fahiyakal hinjir hanya bangke babi. Itulah tadi kenapa orang yang tidak jamu di hari Jumat maka orang sibuk hadis man mata min yaumil jum'ah daulah jannah yang mana bukan mati hari Jumat itu maksudnya bukan. Tadi semua, tadi yang tidak jamu maka dia akan tadi, maka akan kirodatan dia akan masuk ke dalam tubuh binatang. Ya, itu saja barangkali yang bisa Abah sampaikan Mas Firman. Tadi yang berkaitan dengan hadis, silakan itu Mas Firman tanya ahlinya. Abah bukan ahlinya, tapi Abah sudah jelaskan tadi apa itu dengan istilah-istilah hadis semua. Tapi itu cukuplah buat Mas Firman hanya untuk landasan untuk menulis supaya bisa memasukkan mana hadis marfu, mursal, dhaif. Mutawatir, kenapa mutawatir, kenapa hasan, kenapa disebut doib, tadi semua. Kemudian status perawinya tadi, kan Abah sudah jelaskan tadi semua. Ya, kenapa disebut matruk tadi semua? Karena ada satu perawinya adalah yang apa namanya tidak bisa dipercaya, ya, yang melakukan kejahatan. Kenapa disebut soduk? Kenapa disebut usul? Kenapa disebut tadlis? Kenapa disebut soheh? Lizatihi, soheh, ligoirihi, marfu, muholafah, kazab, adil. Dan sebagai itu hanya istilah-istilah yang harus dipahami oleh kita ya. Tapi kata Abah, sebaiknya kalau untuk segala perkara tanya ahlinya. Dan yang berkaitan dengan hadis ada muhaddisin. Bab fuqaha, tanya guru-guru kita di pondok pesantren para fuqaha. Yang berkaitan dengan apa ilmu tauhid, tanya kepada ahli tauhid. Yang berkaitan dengan tasawuf, tanyalah ahli ilmu rasa. Ya, semuanya punya ahli masing-masing. Tadi semua ya. Tidak semua manusia itulah wa ma'utitu minal ilmi ila qalila. Kita hanya diberikan ilmu hanya dalam kadar sedikit masing-masing. Karena itulah kita harus bersatu karena masing-masing saling membutuhkan. Ya. Semuanya saling membutuhkan. Fuqaha bagus, tapi fuqaha butuh adalah ahli tauhid. Ahli tauhid bagus, tapi butuh ahli tasawuf. Begitu tadi semua ya. Tadi semua. Nggak ada dokter gigi yang membetulkan giginya, dia butuh dokter lain. Pada saat dia gatal, dia datang ke ahli kulit. Padahal dia dokter. Itulah manusia itu adalah tergantung kepada makhluk yang lain. Karena itulah tadi semua. Ya, marilah kita selalu adalah menyadari kelemahan kemampuan kita dan sandarkan pada kelebihan Allah. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa abu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.